Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani pagi Anda hari ini. Jumat 20 Juni 2014 diantaranya relokasi pedagang pasar Sungai Liat yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bangka berakhir ricuh. Jelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka resmi menerima 200.000 lembar surat suara. Satuan Sabara Polda Provinsi Bangka Belitung dan Polres Pangkal Pinang menggelar pelatihan mengurai massa di halaman Mapores Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Bersama saya Kartika Andriani, inilah seputar Bangka Belitung Pagi. Relokasi pedagang pasar Sungai Liat yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bangka berakhir ricuh. Ratusan pedagang pasar Sungai Liat dan LSM Laskar Merah Putih melakukan perlawanan terhadap para petugas yang akan melakukan pembongkaran pasar. Relokasi pedagang pasar Sungai Liat Kabupaten Bangka oleh pihak pemerintah Kabupaten Bangka Kamis siang berlangsung ricuh. Ratusan pedagang pasar Sungai Liat dan LSM Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka melakukan aksi perlawanan terhadap para petugas yang akan melakukan pembongkaran pasar. Para pedagang yang menolak akan direlokasi terlibat bentrok dengan petugas keamanan dengan melempari batu dan kayu ke arah petugas dan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Bangka. Melihat aksi para pedagang pasar yang mulai beringas ini, petugas pun langsung mengeluarkan semprotan air dari mobil pemadam kebakaran ke arah para pedagang pasar. Kericuan ini terjadi karena para pedagang pasar Sungai Liat merasa kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bangka terkait relokasi pedagang pasar Sungai Liat ke tempat sementara. Dalam hal relokasi pasar ini, para pedagang pasar Sungai Liat meminta masa tenggang waktu kepada pihak Pemkab Bangka agar direlokasi setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang. Bila tuntutan kami sudah lebaran, relokasinya tidak dipenuhi, karena kami mengambil ini sekarang permintaan kami disetujui oleh Bapak Bupati. Kami dengan ikhlas, tidak perlu dibantu pamong beraja, kami akan tidak sendiri. Ya, kami bertahan. Kami tetap bertahan. Kami terus berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam hal ini. Ya, kami tetap bertahan. Kami bertahan dengan Laskar Merah Putih, pedagang didampingi oleh Laskar Merah Putih. Bertahan. Ya, mendengar permintaan kami ini, kami tidak banyak-banyak mintanya. Cuma diundur sesudah lebaran relokasinya. Akibat kericuan ini, satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Bangka rusak akibat terkena lemparan batu oleh para pedagang pasar kota Sungai Liat Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Jelang pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Rabu malam resmi menerima pendistribusian surat suara sebanyak 216.453 lembar surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Rabu malam menerima sebanyak 216.453 surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ratusan ribu surat suara ini langsung disimpan di gudang penyimpanan kotak suara dan surat suara kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.
Menurut Ketua KPU Kabupaten Bangka, Zulkarnain, jumlah surat suara yang diterima oleh pihaknya sesuai dengan jumlah data dari daftar pemilih tetap yang sudah dikali dengan rumus 2%. Ini kita menerima surat suara, logistik surat suara dari percetakan yang dikirim oleh ekspedisi tadi melalui kargo Garuda. Kita tadi jam 11 maksudnya, kemudian sama pesawat jam 5. Sekarang kita terkumpul baru kita bawa ke Kabupaten Bangka. Untuk Kabupaten Bangka mendapat 216 453 lembar surat suara. Itu sudah dari DPT-nya kan dikali 2%. Dalam hal ini, pihak KPU Kabupaten Bangka akan melakukan pelipatan surat suara tersebut sekaligus menyortir surat suara yang rusak, sehingga apabila ditemukan surat suara yang rusak, pihak KPU Kabupaten Bangka dapat menukar surat suara yang rusak tersebut ke KPU Pusat. Sedangkan untuk pendistribusian surat suara ke beberapa wilayah kecamatan Kabupaten Bangka akan dilakukan 2 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dalam pengamanan surat suara, pihak KPU Kabupaten Bangka melibatkan staf KPU dan Kepolisian Polres Bangka untuk melakukan penjagaan terhadap surat suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli mendatang. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Satuan Sabara Polda Provinsi Bangka Belitung dan Polres Pangkal Pinang menggelar latihan mengurai massa di halaman Mapolres Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung. Dengan disaksikan tim supervisi dari Mabes Polri, kegiatan ini guna melihat kesiapan kepolisian daerah menghadapi pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Sekarang kita nanti mengarah massa untuk menghalau massa, yang mana massa adalah Sebagai bentuk kesiapan pihak kepolisian dalam pengamanan pemilihan Presiden 9 Juli 2014 mendatang, Satuan Sabara Polda Bangka Belitung dan Polres Pangkal Pinang menggelar aksi pengurai massa di halaman Mapolres Pangkal Pinang. Aksi pengurai massa ini dilakukan dengan menggunakan sepeda motor dan senapan gas air mata yang disaksikan Wakapolres Pangkal Pinang dan tim supervisi dari Mabes Polri. Tim supervisi dari Mabes Polri ini sengaja datang ke Provinsi Bangka Belitung untuk mengetahui kesiapan kepolisian daerah dalam pengamanan Pilpres 9 Juli mendatang. Wakil Direktur Sabara Bahar Kampolri, Kombes Aneka Pristafudin, mengatakan aksi pengurai massa yang dilakukan Satuan Sabara Polda dan Polres sudah cukup baik. Namun perlu terus dilatih agar pengamanan saat pemilu dapat dijalankan dengan baik. Mabes Polri datang ke Polda Babel Bangka Belitung ini dalam rangka ingin melihat Polda, terutama Polda dan fungsi sabaranya. Kita dari fungsi sabara ini melihat kira-kira persiapan yang dilakukan oleh Polda apa saja, baik itu personilnya, sarana prasarananya, kemudian operasionalnya kayak seperti gimana. Itu kami udah cek. Kami tidak hanya mengecek di Polresta saja, tapi kita juga melakukan pengecekan di wilayah Polres Kabupaten. Ya, Bangka Barat dan sebagainya, makanya kita cek sampai ke Polres. Jadi intinya kita ingin mengetahui yang tadi saya sampaikan bahwa secara umum mereka Polda Babel ini sudah siap dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemilu. Latihan ini dilakukan karena Satuan Sabara merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan serta ketertiban pada pemilu presiden. Dalam hal pengamanan Pilpres mendatang, jumlah Sabara di wilayah hukum Polda Bangka Belitung juga dinilai sudah mencukupi, yaitu 1 peleton di tingkat Polres Pangkal Pinang dan 2 kompi di Satuan Tingkat Polda Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Oktaviano melaporkan. Selain kulinernya yang bercita rasa tinggi, Bangka Belitung memiliki cemilan khas yang nikmat untuk dicoba. Kemplang atau kerupuk pasir salah satunya. Cemilan yang satu ini tidak dimasak menggunakan minyak, melainkan dipanggang dengan pasir pantai yang telah dibersihkan. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan pelopor jurnalisme infotainment Cek dan Recheck.
tayangan pelopor jurnalisme infotainment menghadirkan gosip dan gaya hidup terkini para selebriti. Cek and Recheck. Hanya di RCTI. Sudah lama dinanti-nanti mobil super dari Suzuki. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Suzuki Way of Life. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Seorang bocah berusia 4 tahun di kota Pangkal Pinang tewas tenggelam di kolam sedalam 1,5 meter di lokasi Taman Mandara kawasan pintu air kota Pangkal Pinang. Hal ini merupakan peringatan bagi para orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya yang sedang bermain. Beginilah suasana duka yang menyelimuti keluarga Iwan dan Yanti, warga pintu air kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, yang kehilangan anak bungsunya akibat tewas tenggelam di kolam Taman Mandara kota Pangkal Pinang. Tangis haru pecah di kediaman pasangan suami istri ini karena tak menyangka putra kesayangan mereka, Muhammad Al-Huda, tewas tenggelam saat bermain air pada Kamis siang. Kejadian bermula saat korban ikut bermain air di kolam Taman Mandara bersama kawan-kawannya. Lantaran tak bisa berenang, korban akhirnya tenggelam saat berada di kolam dengan kedalaman 1,5 meter. Menyaksikan korban tenggelam, teman-teman korban lantas meminta pertolongan warga setempat. Namun naas, bocah yang baru menginjak usia 4 tahun ini sudah terlebih dahulu meregang nyawa. Di kolam itu ketinggalan kan tangkap boneka di kolam. Mereka bawa. Jadi kan kita tangga ke bawah tuh. Diangkat dia no, dibalik anak ke budak kan, diikat kayu itu budak. Oh. Di kayu Pak. Di warga sini lah Pak anak tuh Pak. Warga kan bawa. Oh. Memang anak-anak sering Pak mandi di situ Pak. Sering main air di situ Pak ya. Oh ya. Kejadian ini sempat membuat sejumlah warga merasa kesal dengan adanya kolam di Taman Mandara yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup bersama pemerintah Kota Pangkal Pinang. Warga menilai kolam tersebut berbahaya karena tidak memiliki pengaman seperti pagar pembatas dan tidak adanya penjagaan oleh petugas kolam, sehingga rentan menyebabkan anak tercebur dan tenggelam. Warga berharap pemerintah membangun pagar pembatas pada kolam sehingga aman bagi anak-anak yang bermain di kawasan tersebut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Pulau Belitung ternyata tidak hanya menyimpan keanekaragaman alaminya saja, namun masih ada peninggalan bukti sejarah yang hingga saat ini masih berproduksi. Salah satunya pembuat perahu tradisional Belitung. Nenek moyang kita, orang Indonesia, dikenal dengan kelihayan melaut. 25% kehidupan ikan di dunia ada di Laut Indonesia. Bisa kita bayangkan betapa kayanya alam bahari Indonesia. Bicara melaut tentu tidak bisa lepas dengan namanya kapal. Kapal adalah transportasi utama yang digunakan para nelayan untuk melakukan tangkapan di perairan lepas. Banyak jenis kapal yang digunakan nelayan, ada yang dibuat dengan cara modern, dan ada juga yang masih mempertahankan menggunakan kapal tradisional. Salah satu pembuatan kapal yang masih dibuat secara kuno
ditemukan di tepian pesisir pantai Belitung, tepatnya di kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sejak puluhan tahun lalu, warga desa Batu Hitam, Kabupaten Belitung menggeluti usaha pembuatan kapal tradisional. Seperti halnya para pelaut yang pantang menyerah, pasang surut usaha pembuatan kapalnya sudah pernah dirasakannya. Dulu, ia pernah menjadi nelayan, namun takdir memaksanya menggeluti pembuatan perahu nelayan tradisional. Dirinya beranggapan usaha yang digelutinya sekarang merupakan warisan dari keluarga. Maklum, kediamannya tidak jauh dari bibir pantai. Usaha pembuatan kapal tradisional dinilai perspektif, lantaran tidak semua warga bisa membuat perahu tradisional. Hal ini disebabkan karena jumlah nelayan terus meningkat tiap tahunnya. Di Kabupaten Belitung, hanya dirinya lah yang masih menggeluti bisnis seperti ini. Dalam pembuatan kapal, dirinya ditemani beberapa orang pekerja yang selalu setia membantunya baik panas maupun hujan. Sementara itu, untuk bahan-bahan pembuatan kapal, dirinya dapat dari pengepul kayu jati atau sejenisnya, yang tiap hari mengantarkan ke kediamannya di desa Batu Hitam. Pembuatan kapal tradisional ini biasanya dikerjakan tergantung ukuran. Untuk ukuran 16 meter kali 12 meter, bisa dikerjakan 2 sampai dengan 3 bulan dengan harga 90 hingga 100 juta rupiah. Kapal buatannya mampu bertahan selama 3 sampai dengan 5 tahun. Ukuran ini sekitar 2 bulan lah. Iya. Papannya namanya, kalau papan di Belitung ini namanya menteru. Iya. Kalau Bapak bikin ini dari tahun kapan Pak? Udah turun-turun? Kalau ini dari keluarga, dari oh iya, udah keturunan. Kalau Bapak sih dari tahun 80-an. Iya. Total biaya satu kapal ini bisa menghabiskan? Kalau ukuran ini sekitar 80-an lah juta untuk ukuran kapal pancing. Lebar 3 meter, panjang atas 16. Biasanya dijual berapa Pak? Kemanang dan kebiasaannya? Rata-rata kebanyakan di sini, tapi banyak juga orang dari Pulau Seribu, terus dari Bangka yang datang beli ke Belitung ini. Karena untuk perakitan kapal pancing ukuran-ukuran segini, Belitung bagus, gitu. Sekitar 170 ton. Untuk jalur ke Jakarta itu panjang sekitar 27, lebarnya sampai 7 meter. Iya. Sekitar 800. Iya. Ini kalau kita ini ya, kalau tukang-tukang di Belitung rata-rata kita kendalanya di sini. Ya, di bahan. Karena kita mau pakai tuh bahan baku. Sementara kalau kayak gini, untung ini ada tempat. Kita rata-rata kalau kayak gini kan kita mau nggak 4 bulan penjemuran itu baru boleh pakai sebaiknya, itu sebagusnya. Kenapa itu Pak? Iya, karena kalau umpamanya ini kalau dia basah, ini walaupun sekarang rapat kayak gini ya, nanti kalau dia basah lama-lama justru ngerenggang. Walaupun kita pasangnya rapat gitu ya, lama-lama dia ngerenggang. Makanya kita jemur dulu kan. Ini dia proses penjemuran namanya kayak gini. Selain membuat kapal, di sini juga menerima perbaikan ya? Iya, iya. Apalagi biasanya yang perbaikan itu? Mereka rata-rata ada yang ganti lunas, kayak lunas bawah gitu ya. Kalau mereka kena kapang ganti, terus papan-papan bawah. Nah itu, tapi sekarang ini dengan teknologi sekarang ini kan sekarang ada paku yang namanya anti karat gitu ya. Nah itu agak kurang lah, karena biasanya kalau paku yang bukan anti karat itu yang cepat ngerusak papan. Berapa itu biaya perbaikannya?
tergantung kerusakan lah ya, dia berapa keping kerusakan. Tapi kalau di sini kalau kita upah harian rata-rata tukang, kalau mereka rehab, biasanya kita kalau kapal kecil hitung harian lah. Satu tukang itu 150, ada yang 200. Mahalnya pembuatan satu kapal tradisional ini dikarenakan pengerjaan perahu tersebut relatif sulit dan rumit. Di tempat pengerjaannya, ia hanya mengandalkan kekompakan dan kerjasama masing-masing pekerja yang sudah memiliki bagian tugas masing-masing. Selain bisa membuat perahu tradisional untuk para nelayan dan penghobi mancing, dirinya juga menerima reparasi atau memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak, pastinya dengan harga yang berbeda. Sekarang kapal buatannya tidak hanya dipasarkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saja, tetapi sudah merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kepulauan Seribu dan Sulawesi. Selain kuliner yang bercita rasa tinggi, Bangka Belitung memiliki cemilan khas yang nikmat untuk dicoba. Kemplang atau kerupuk pasir salah satunya. Cemilan yang satu ini tidak dimasak menggunakan minyak, melainkan dipanggang dengan pasir pantai yang telah dibersihkan. Kemplang atau kerupuk pasir yang dibuat di sebuah pabrik di kawasan Desa Rebo Sungai Liat, Kabupaten Bangka ini merupakan salah satu kuliner atau cemilan khas yang ada di Bangka Belitung. Kemplang yang berbahan dasar ikan dencis yang diadon bersama tepung tapioka dan telur serta penyedap rasa ini dibuat seperti kerupuk atau kemplang lainnya yang diadon dan dicetak lalu dijemur hingga kering. Namun berbeda dari kemplang pasir lainnya. Yang berbeda adalah terletak dari cara memasak kemplang ini. Kemplang yang telah kering dijemur, kemudian dimasak menggunakan pasir yang ditaruh di dalam drum pemanggang dengan tungku api di bawahnya. Kemudian diputar-putar menggunakan mesin dinamo hingga kemplang sebelumnya berukuran kecil, mengembang dan matang lalu diangkat menggunakan alat seperti tongkat jaring yang terbuat dari besi untuk memisahkan kemplang dari pasir yang berada di dalam drum. Setelah masak, kemplang kemudian disortir dan dibungkus untuk dijual ke warung-warung serta tempat oleh-oleh khas Bangka yang berada di seputaran Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Chandra, pemilik pabrik pembuatan kemplang pasir yang sudah menggeluti usaha ini selama lebih dari 10 tahun mengatakan, biasanya pada musim cuaca laut normal, bisa menghasilkan sekitar 300 kilo kemplang setiap harinya. Namun, bila musim angin kencang dan gelombang laut tinggi, ia juga kesulitan mencari bahan baku ikan pembuatan kemplang pasirnya. Dikarenakan para nelayan yang tidak melaut, hingga ia tidak bisa mendapatkan pasokan ikan seperti biasa. Udah 12 tahun, dari 2002. Proses pembuatannya dari tepung tapioka, ikan, penyedap rasa, diadon. Habis itu dicetak, digiling sama mesin, dicetak, itu dibikin, dijemur, habis itu sudah. Iya, digoreng. Iya.
ciri khasnya khas Bangka itu ciri khas Bangka, sebelah Bangka itu namanya gitu dari pasir pantai itunya. Iya. Ya dibersihin dulu, terus dibersihin, dijemur pasirnya, di situ baru digoreng. Kira-kira 50 kilo. Ya. Kalau pakai minyak sih itu agak beda, ada minyaknya. Kalau digoreng sama pasir kan agak kering itunya. Bahan bakunya kesulitannya kalau musim ini ikannya kesulitannya. Ikannya kan ini gelombang gede kalau ikan itu tergantung biji, tergantung si ikannya. Ikan biji. Nah, ini salah satu lagi kekayaan kuliner di Indonesia yang bisa kita tahu dan nikmati. Jadi bangga deh menjadi warga negara Indonesia. Selain kekayaan alam yang berlimpah ruah, kebudayaan yang beraneka ragam, hingga kuliner yang memiliki banyak cita rasa sendiri pada setiap daerahnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari yang lain. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.